Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah serta hidayahnya kepada kita ya. Sampai kita bisa bertemu di hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, kita lanjutkan dengan pembelajaran yang selanjutnya atau tema yang selanjutnya dari tema-tema yang sebelumnya ya anak-anakku. Anak-anak kelas 6 ya di sini. Tentang ini profil. Pendidikan Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 kalian anak-anakku. Yang untuk semester 2 kali ini, semester 2 ini kita sudah membahas tentang pelajaran 7 mengkaji surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pelajaran 8 mengimani hari akhir, qada dan qadar. Pelajaran ke-9 mengkaji dan berakhlak karimah ya sudah semuanya. Pelajaran 10 memahami infak dan sedekah. Saya rasa kalian sudah paham semuanya dan memahaminya. Dan untuk 11 kisah sahabat Nabi Muhammad SAW dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, untuk selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Simak anak-anakku ya, jangan sampai ada yang bermain sendiri, geger-geger sendiri ya. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Di dalam berisi banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk tersebut berupa pengetahuan dan kisah zaman dahulu. Kisah tersebut dapat menjadi petunjuk bagi manusia sekarang. Ya, itu ada gambarnya di situ. Ada 7 orang pemuda dan seekor anjing. Itu 7 orang pemuda itu berada di mana itu anak-anak? Iya, itu berada di dalam gua ya. Selanjutnya, nanti kita akan membahas isi materinya. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, dan yang kedua keteladanan Ashabul Kahfi. Dari kisah Ashabul Kahfi dan keteladanan Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi berarti penghuni gua. Ashabul Kahfi itu artinya penghuni gua. Ashabul Kahfi menceritakan tentang pengalaman 7 orang pemuda dan seekor anjing yang melarikan diri dari kejaran penguasa mereka yang kejam pada masanya itu ya. Mereka bersembunyi di dalam gua dan tertidur selama 309 tahun. Tertidur anak-anak, itu tertidur selama 309 tahun. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Ini enggak main-main ini enggak mengarang ini Bapak. Ini Ashabul Kahfi itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kisah ini terjadi di negeri Romawi. Kalau sekarang itu ada Italia, Roma itu. Di sebuah kota bernama Ephesus atau disebut juga Tarsus. Lanjut ya. Ini tentang kesombongan Dicyanus, itu penguasa pada masanya Ashabul Kahfi, menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah rakyatnya. Nah, terus di situ 7 orang pemuda itu dengan keteguhan keimanan dan pendiriannya, ia tidak takut. Ia melarikan diri ke dalam gua, melarikan diri dan dikejar itu ngumpet di dalam gua. Di situ mereka itu membawa seekor anjing. Itu salah satu anjing yang dipastikan masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, kenapa dikejar-kejar 7 orang pemuda itu anakku? Ya karena Raja Dicyanus itu menyuruh
untuk rakyat-rakyatnya itu untuk menyembah berhala. Dan Ashabul Kahfi 7 orang pemuda itu tidak mau, mereka itu berpendirian untuk mencintai dan menyembah Allah. Selanjutnya ya tadi karena 7 orang pemuda itu tidak mau menyembah, kemudian mereka dikejar, mereka lari ingin dibunuh raja itu. Selanjutnya, setelah menempuh perjalanan jauh, mereka mencari tempat berlindung di dalam sebuah gua tadi yang Bapak bicarakan, yang Bapak katakan tadi ya. Masuk ke dalam gua, beristirahat dan bersembunyi dari para pengawal raja. Kemudian itu mereka berdoa. Ini doa dari Ashabul Kahfi yang terdapat dalam surat Al-Kahf. Ya Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran surat Al-Kahfi. Ya. Para pengawal raja pun kemudian mengejarnya. Raja juga memerintahkan seluruh rakyat untuk mencari dan menemukan para pemuda itu. Bagi yang berhasil menemukan raja akan diberi hadiah yang besar. Ya, bain-bain itu. Lanjut ya. Para pemuda yang bersembunyi di dalam gua kelelahan hingga ia tertidur. Mereka itu tertidur dengan kekuasaan Allah. Allah itu menidurkannya tidak sebentar. Mereka tidurkan itu 309 tahun. Bayangkan umur kita itu rata-rata 63 ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu wafat pada usia 63. Seperti itu. Kalau ada yang lebih dari 63 berarti itu bonus. Gitu ya anak-anak. Lanjut ya. Ini sudah tadi. Ya, yang ke B ini, keteladanan Ashabul Kahfi. Jadi keteladanan untuk apa? Kita mencontoh Ashabul Kahfi untuk kehidupan sehari-hari, untuk perilaku kita, untuk keteguhan hati. Yang pertama, memiliki keteguhan iman. Ashabul Kahfi 7 orang pemuda tadi sampai dikejar-kejar oleh Raja Dqyanus tadi ya. Karena apa? Karena emang memiliki keteguhan iman untuk menyembah Allah. Dan sebaliknya dari Raja Dqyanus tadi, Raja Dqyanus tadi menyembah berhala, dan raja itu menyuruh atau mewajibkan semuanya itu untuk mengikuti raja tersebut. Lanjut. Yang kedua, berani melawan kesesatan. Kesesatan adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari iman. Kesesatan bersumber dari setan yang selalu menggoda manusia agar menuruti hawa nafsunya. Orang yang berbuat kesesatan berarti berteman dengan syaitan. Jelas ya anak-anak. Contoh kesesatan ya tadi, Raja Dqyanus yang menyembah berhala tadi ya. Lanjut. Ya. Sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya.